Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 1 akan melakukan praktikum percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi pada besi yaitu paku. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raditya Raja, nomor presensi 17. Perkenalkan, nama saya Bagus Badaraji, nomor presensi 8. Perkenalkan, nama saya Andika Cahaya Prasetyo, nomor presensi 4. Perkenalkan, nama saya Karnawya Putri, nomor presensi 9. Perkenalkan, nama saya Al-Afifah Sahrani, nomor presensi 3. Perkenalkan, nama saya Helen Ovaresta, nomor presensi 14. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama air cuka, yang kedua 6 wadah kosong, kemudian air didih, minyak, solatip, air garam, dan paku. Ini dia keenam wadah yang telah disusun. Ada wadah air garam, minyak, air didih, air cuka, air biasa, dan wadah kosong. Menuangkan setiap larutan pada masing-masing wadah. Pisahkan 1 gelas plastik yang kosong. Memasukkan masing-masing paku pada setiap gelas yang sudah terisi larutan. Menutup setiap gelas plastik dengan tutupnya, lalu menempelkan selasi agar tertutup rapat. Setelah menutup setiap gelas plastik dengan tutupnya, kemudian menempelkan solasi agar tertutup rapat.
Dari keenam paku, bisa kita lihat bahwa terdapat paku yang berkarat dan juga paku yang tidak berkarat, seperti paku yang dimasukkan ke dalam wadah kosong dan paku yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi minyak goreng. Nah, di antara paku-paku yang berkarat, ada juga paku yang berkarat kehitaman seperti paku yang dimasukkan ke dalam air cuka dan paku yang berkarat keorenan seperti paku yang dimasukkan ke dalam air didih, air, dan air garam. Selanjutnya, kami akan bahas satu persatu mengapa antara paku satu dengan paku yang lainnya ada yang berkarat dan ada juga yang tidak berkarat. Yang pertama, paku yang dimasukkan ke dalam air didih. Mengapa terjadi korosi? Karena air yang sudah dididihkan cenderung lebih lembab dan memiliki temperatur yang sedikit lebih tinggi dibanding air biasa, di mana temperatur yang lebih tinggi membuat semakin cepat terjadinya korosi. Semakin meningkat temperatur, maka semakin meningkat pula energi kinetik partikel, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif pada reaksi redoks itu semakin besar. Dengan demikian, laju korosi pada paku itu meningkat. Yang kedua adalah paku yang dicelupkan dalam minyak goreng. Jadi mengapa paku yang dicelupkan dalam minyak goreng itu tidak mengalami korosi? Itu karena minyak goreng dapat menghambat kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, sebagai korosi tidak akan terjadi. Yang ketiga, paku yang dimasukkan ke dalam air. Mengapa paku ini mengalami korosi? Itu karena di dalam air terkandung yang namanya oksigen, di mana korosi besi tidak terjadi di dalam air tanpa udara, melainkan dapat terjadi dalam air yang mengandung oksigen. Yang keempat, paku yang dimasukkan ke dalam air cuka. Mengapa paku ini juga berkarat? Karena sukar masuk ke dalam asam yang memiliki pH lebih rendah dari 7. Yang kelima yaitu paku yang dimasukkan ke dalam wadah kosong. Jadi, paku ini termasuk dalam paku yang tidak berkarat, karena faktanya besi tidak berkarat dalam udara kering. Pengkaratan hanya terjadi di kondisi udara yang lembab. Yang keenam yaitu paku yang dicelupkan ke dalam air garam. Paku yang dicelupkan ke dalam air garam mengalami korosi, karena garam itu termasuk ke dalam salah satu larutan elektrolit, di mana larutan elektrolit termasuk ke dalam salah satu faktor yang mempercepat terjadinya korosi pada besi. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi korosi ada 5. Yang pertama, kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air. Yang kedua, kontak dengan larutan elektrolit. Yang ketiga, kelembapan udara. 4, temperatur. Dan yang kelima, pH. Berdasarkan percobaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa cara untuk mencegah korosi pada besi yaitu dengan cara melumulinya dengan minyak atau meletakkannya pada tempat yang memiliki udara kering. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.